Kampang nan jauh di mata, gunung sansai berkeliling. Takkan aja kawan-kawanan lama, sangke dan baseliang-seliang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, serta rekan-rekan peserta lomba yang saya cintai dan banggakan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Denita Dewi, perwakilan dari SMP Negeri 1 Abian Semak. Teman-teman semuanya, kalian pernah dengar gak sih cerita tentang anak yang durhaka terhadap ibunya? Ya udah, saya kasih clue nih yang katanya kena kutukan itu loh. Tadi kan sudah dikasih sedikit gambaran nih. Kira-kira cerita ini berasal dari mana ya? Yap, tepat sekali. Berasal dari Sumatera Barat yang berjudul Malin Kundang. Dahulu kala di Padang Sumatera Barat, tepatnya di pantai air manis, hiduplah seorang janda yang bernama Monde Rubaya. Monde Rubaya memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat amat disayang ibunya, karena sejak kecil ia sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya. Di suatu hari Malin Kundang jatuh sakit. Badannya panas sekali. Monde Rubaya itu pun sangat khawatir terhadap keadaan anaknya. Dia bekerja keras agar bisa mendatangkan tabib ke rumahnya. Berkat kerja keras ibunya, nyawa Malin Kundang pun terselamatkan. Setelah sembuh dari sakitnya, Malin Kundang semakin disayang oleh ibunya. Begitupun sebaliknya, Malin Kundang semakin menyayangi ibunya. Ketika sudah dewasa, Malin Kundang ingin pergi merantau. Karena memang pada saat itu ada kapal besar yang sedang merapat di pantai air manis. Bu, izinkan aku untuk pergi merantau ya Bu, ucap Malin Kundang. Ibunya pun menjawab, "Nak, lebih baik kamu di sini, Nak. Temani ibu. Ibu takut terjadi apa-apa padamu, Nak." Tenang saja, Bu. Malin sudah besar. Malin bisa menjaga diri sendiri. Tak mesti ada kapal besar yang merapat di sini, Bu. Ini kesempatan, ucapnya. Dengan berat hati, Monde Rubaya pun mengizinkannya untuk pergi merantau. Hari demi hari terasa sangat lama bagi Monde Rubaya. Ketika ada ombak besar yang menerpa pantai, dadanya pun bergetar. Dia takut terjadi apa-apa pada anaknya. Dia pun berdoa kepada Tuhan agar anaknya selalu diberkati. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tubuh Monde Rubaya pun semakin tua dimakan usia. Tubuhnya mulai membungkuk. Malin, di mana kau, Nak? Ibu sangat merindukanmu, Malin. Cepatlah pulang, Nak. Begitulah rintihan Monde Rubaya setiap harinya. Dan pada suatu hari, permohonannya pun terkabul. Di pagi yang cerah, terlihat ada kapal yang sangat mewah mendekati pantai air manis. Kapal itu terlihat seperti kapal pangeran ataupun sultan. Orang-orang pun berkumpul untuk menyambut kedatangan kapal itu. Setelah kapal itu datang, terlihat
pemuda-pemudi yang turun dari kapal itu dengan pakaian yang sangat amat mewah. Pakaiannya berkilau saat terkena sinar matahari. Monde Rubaya yang melihat pemuda itu pun yakin bahwa itu adalah Malin Kundang anaknya. Dia pun berlari menuju kerumunan dan memeluk anaknya. Kundang, Kundang, Kundang anakku. Kemana saja kau nak? Ibu sangat merindukanmu Malin. Malin Kundang yang mendapat pernyataan itu pun tertegun. Tubuhnya kaku. Dia tak mengira bahwa itu ibunya. Karena orang itu terlihat seperti budak. Seingat Malin Kundang, ibunya adalah wanita yang kuat. Yang mampu menggendongnya kemana saja. Sebelum Malin Kundang berpikir dengan kepala dingin, istrinya pun menyeletuk. Siapa wanita tua ini? Apakah dia ibumu, Kakanda? Bukannya kau bilang padaku bahwa ibumu adalah kaum bangsawan yang sederajat denganku. Jadi, kau berbohong padaku, Kakanda. Dia terlihat seperti budak yang tidak pantas denganku. Siapa wanita tua bangka ini? Hei sayang, mana mungkin dia ibuku? Bukannya kau sendiri yang bilang padaku bahwa dia terlihat seperti budak. Hei kalian semua, lihatlah aku. Mana mungkin lelaki tampan, kaya, dan bermartabat sepertiku memiliki seorang ibu yang lusuh, jelek, dan mirip seperti budak. Bahkan sekedar menjadi babuku saja kau tidak pantas. Berani-beraninya kau mengaku sebagai ibundaku? Malin, ini ibumu nak, Monde Rubaya, Malin. Mengapa kau tak mengenaliku? Malin Kundang tak mendengarkan perkataan ibunya. Dia menendang ibunya sampai terguling-guling di pasir pantai. Sudah kubilang berhenti mengaku sebagai ibundaku. Pergi sana! Monde Rubaya yang mendapat pernyataan itu pun tak menyangka bahwa anaknya tega melakukan seperti itu. Tubuhnya dipenuhi dengan luka. Orang-orang mulai bepergian dan dilihatnya kapal Malin Kundang mulai pergi menjauh. Monde Rubaya bersimpuh. Dia angkatkan kedua tangannya lalu dia berdoa. Ya Tuhan, jikalau tadi dia bukan Malin Kundang yang merupakan anakku, akan kumaafkan perbuatannya. Tetapi jika dia memang Malin Kundang yang merupakan anakku, tolong kutuklah dia menjadi batu. Ucapnya di dalam doa. Tiba-tiba suasana yang awalnya cerah berubah menjadi gelap. Angin mulai berhembus kencang. Petir besar menggelegar. Entah bagaimana awalnya, badai datang menerpa kapal Malin Kundang. Malin Kundang yang takut dengan keadaan itu pun berusaha menyelamatkan kapal dan istrinya. Akan tetapi, dia mulai merasakan tubuhnya kaku. Tubuhku kaku, istriku. Tubuhku kaku, atau jangan-jangan ini kutukan dari ibu. Tubuhku, ibu, maafkan aku, Bu. Aku menyesal, Bu. Nasi sudah berubah menjadi bubur. Malin Kundang tak sempat meminta maaf kepada ibunya. Dia pun berubah menjadi batu. Burung dara, burung cendrawasih, terbang jauh ke Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu.